Ya, Tribun Network dapat saya sampaikan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah memantau kondisi banjir di sejumlah lokasi di Jakarta via udara. Pada Kamis, tanggal 6 Maret 2025, helikopter jenis Agusta Westland atau AW nomor 169 lepas landas pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan kembali pukul 9.19 waktu Indonesia Barat di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan Pramono mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan dari udara, tinggi muka air di pintu air Manggarai, Jakarta Selatan sudah turun menjadi 600 cm yang sebelumnya sempat mencapai 850 cm. Dan artinya menurut dia saat ini situasi Jakarta sudah mulai normal kembali. Dan namun menurut dia meskipun banjir sempat menyebabkan dampak besar dan seperti yang diungkapkan Pramono bahwa kehidupan di Jakarta sudah mulai normal kembali. Dan namun ia menekankan masih ada beberapa hal atau langkah yang perlu dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi masalah tersebut. Dan selain itu Pramono menambahkan bahwa penanganan banjir juga memerlukan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Dan lebih lanjut, Pemprov DKI Jakarta akan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Dan dalam pemantauan banjir via udara ini, Pramono didampingi oleh Kakor Polairut Bahar Kampolri, Irjen Muhammad Yasin Kosasih, Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes R. Caniago, lalu ada juga Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi DKI Jakarta, Maruli Sijabat, serta PLT Kepala Dinas Sumber Daya Air Ika Agustin. Berikut keterangan dari Pramono maupun dari Kakor Polairut Yasin saat ditemui di lapangan Bayangkara Mabes Polri hari ini. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah memantau kondisi banjir di sejumlah lokasi di Jakarta via udara. Pada Kamis, 6 Maret 2025, helikopter jenis Agusta Westland, AW, 169 lepas landas pukul 8.30 WIB dan kembali pukul 9.19 waktu Indonesia Barat. Pramono mengungkapkan, berdasarkan pemantauan dari udara, tinggi muka air di pintu air Manggarai, Jakarta Selatan, sudah turun menjadi 600 cm, yang sebelumnya sempat mencapai 850 cm. Menurutnya, meskipun banjir sempat menyebabkan dampak besar, kehidupan di Jakarta sudah mulai normal kembali. Namun, ia menekankan masih ada beberapa langkah yang perlu dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, Pramono menambahkan, penanganan banjir juga memerlukan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN. Pemprov DKI Jakarta akan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Dalam pemantauan banjir via udara ini, Pramono didampingi Kakor Polairut Bahar Kampolri Irjen Muhammad Yasin Kosasih, Kabak Penum Divhumas Polri Kombes R. Caniago. Lalu Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Provinsi DKI Jakarta Maruli Sijabat, serta PLT. Kepala Dinas Sumber Daya Air Ika Agustin. Sementara itu, Yasin menjelaskan patroli udara tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi juga meliputi wilayah Pondok Gede, Jati Asih, dan Babelan. Ia mengatakan meskipun beberapa wilayah sudah mulai surut, Polairut tetap mengerahkan sekitar 200 personel untuk membantu penanganan pasca banjir.
berterima kasih terlebih dahulu ke Polair yang memfasilitasi untuk melihat secara langsung banjir yang terjadi baik di Jakarta maupun di Bekasi. Tadi kami tidak hanya di Jakarta, kami juga ke Bekasi, ke Pabelan dan sebagainya. Yang pertama, saya ingin mengumumkan bahwa permukaan air Manggarai sekarang sudah turun menjadi 600 dan untuk itu Jakarta sudah siaga 4. Artinya alhamdulillah bahwa kemarin yang sekitar 840 sekarang sudah 600 dan kalau dilihat dari atas tadi kehidupan Jakarta sudah mulai normal kembali. Kemudian tadi yang ada beberapa hal yang nanti akan kita segera tidak lanjuti dan selesaikan, terutama untuk normalisasi sungai Ciliwung yang ada di Pangandaran, Cawang dan Bidara Cina. Karena itulah yang kemudian kemarin memberikan dampak banjir yang luar biasa ketika di atas intensitas atau curah hujannya tinggi, dan itu akan kita tangani. Dengan demikian tadi saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air untuk segera menindaklanjuti, terutama untuk pembebasan lahan dan sebagainya. Kalau memang harus kita berkoordinasi dengan Kementerian ATR BPN, kami segera akan melakukan. Yang berikutnya adalah dari tinjauan tadi malah Bekasi sampai hari ini masih serius ya, di Pabelan tadi hampir semua rumah-rumah penduduk masih terkendala banjir yang serius. Maka pemerintah Jakarta dari kemarin saya sebenarnya sudah memutuskan untuk memberikan bantuan ke Bekasi. Bantuannya berupa apa? Yaitu tentunya hal-hal yang dibutuhkan di lapangan, mobil damkar, kemudian toilet, kemudian juga mobil pengangkut sampah. Dan kami juga hari ini sudah mengirimkan pasukan PPSU ke Bekasi untuk membantu kerja bakti yang diadakan dan juga membantu untuk di lapangannya. Jumlahnya lebih dari 200. Kemudian kami juga memberikan bantuan beras dan lauk-lauk kepada Bekasi karena memang semua orang pasti tidak menginginkan adanya banjir atau bencana ini, dan Jakarta karena sudah normal, pintu air Manggarainya sudah 600, maka kami tadi melihat di atas kami diskusi, kami memberikan bantuan itu ya. Ya, yang jelas pasti akan dilakukan pembebasan. Cuma dalam pendekatan untuk pembebasan, kami akan melanjutkan pemerintah sebelumnya bahwa pendekatannya harus lebih humanis manusiawi, karena kita juga harus bisa menyadarkan kepada penduduk yang ada di lokasi yang perlu dilakukan normalisasi bahwa kalau mereka tetap tinggal di sana, kapanpun pasti dampak dari banjir itu. Ya, nanti kita siapkan misalnya apakah kita buatkan hunian rumah susun dan sebagainya. Jangka menengah ini. Ya, kita akan mulai mudah-mudahan dalam kepemimpinan saya bisa diselesaikan. Belum, tetapi saya sudah berkomunikasi informal dengan Bupati Bekasi, Wali Kota Bekasi, Depok, terutama yang secara langsung terdampak dari banjir. Sodetan Ciliwung, tadi ada beberapa warga yang bilang wilayah di situ masih banjir, padahal sudah ada sodetan Ciliwung. Tanggapannya seperti apa? Memang kalau tinggi permukaan airnya itu di bawah 700, sodetan sebenarnya tidak berfungsi secara maksimal. Mana saja sih yang dipantau Pak? Kemudian ada titik lokasi banjir yang menjadi dan personel yang dikerahkan? Baik, jadi tadi saya melaksanakan patroli udara bersama Gubernur DKI. Jadi kita lewat di titik-titik yang kita anggap masih rawan banjir, yaitu ada Kampung Melayu yang Pondok Gede, Jati Asih, setelah itu terakhir tadi ke Babelan. Dari semuanya ini memang yang sangat mengkhawatirkan adalah di Babelan. Ketinggian air itu sekitar mungkin 4 meter ya, sehingga beberapa rumah hanya terlihat ini atapnya saja.
Nah, anggota kami dari Polairut itu hari ini dikerahkan ada sekitar 200 orang, ditambah dari Polairut Polda Metro. Ada beberapa titik yang memang sudah airnya surut, tapi kita juga tetap membantu pasca banjir karena kita lihat banyak rumah-rumah yang rusak, perabotannya pecah dan sebagainya, sehingga anggota kami Polairut pun membantu untuk pasca banjir di beberapa ruas kota Jakarta yang saat ini airnya sudah mulai surut. Selain potongan itu ada dikirimkan alat sama lain sebagainya juga bulan depan yang airnya makin masuk. Ya, jadi kita mengirimkan selain tim SAR juga ada peribut dilengkapi life jacket dan peralatan SAR lain. Kendala pasukan dalam Ya, jadi kemarin itu kita ada kendalanya. Yang pertama itu lokasinya jauh dan tertutup, jalan pertolongan untuk menuju ke lokasinya tertutup, sehingga itu menjadi kesulitan kita juga. Iya, tertutup jalannya, area untuk menuju lokasinya tertutup, sehingga itu kesulitan kita menuju ke lokasinya. Masih ada juga yang di sekitar situ, maka juga kita berupaya untuk memberikan pertolongan. operasinya akan berlangsung berapa lama? Saya kira operasinya waktunya tidak dibatasi, sampai betul-betul warga merasa sudah nyaman dan rumah sudah bisa diisi kembali oleh warga. Bapak, ini kan bicara yang kok masih tinggi. Kalau yang sudah surut total terlihat nggak pantauan daratnya, Pak? Terlihat beberapa lokasi ya. Jadi tadi ada perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, perumahan Jati Rasa, perumahan Duren Jaya, Bekasi Timur. Anggota kami yang tadi kami sampaikan, pasca banjir pun kita tetap membantu mereka. Membantu pembersihan gitu ya, Pak? Betul, ya. Yang penanganan banjir total 200 Iya, 200 personil Polair Baharkam dengan Polair Polda Metro Jaya. Ini di Babelan saja ya, Pak? Enggak, kita pecah. Ya, kita pecah karena masih banyak titik-titik yang memang harus kita tim SAR berada di sana. Terima kasih, Pak. Jangan lupa subscribe ya.